موشک بالستیک چند کلاهکی خیبر شکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. Apa yang ditakutkan oleh dunia beneran terjadi. Kemarin Amerika telah resmi join war Israel-Iran yang tengah panas. Jelas ini menjadi sebuah sinyal bagi kebanyakan negara yang memandang jika Perang Dunia Ketiga bisa saja terbuka di sini. Ancaman ini bukan tanpa alasan, sebab di satu sisi Iran jadi punya alasan untuk membalas lebih keras terhadap Israel maupun Amerika. Dan yaps, itu sudah mulai terjadi sekarang. Lihat saja beberapa jam setelah serangkaian serangan Amerika ke area nuklir, Iran langsung membalas ke Israel. Dan terbaru Iran telah meluncurkan rudal Khorramshahr 4 yang merupakan rudal terbesar yang mereka miliki akhirnya dikeluarkan untuk pertama kalinya. Sejumlah pangkalan militer AS juga menjadi target untuk dilenyapkan secara keseluruhan. Yang paling mengerikan adalah Iran gak sendirian. Negara-negara sekutu juga mulai bergerak, salah satunya Menteri Luar Negeri Iran yang telah terbang langsung ke Rusia untuk berbicara dengan Putin. Selain itu, beberapa negara lain juga mulai berunding. So inilah ketegangan yang ada dan akibat kepada Amerika dan Israel yang makin parah. Tak ada drama tanpa pemicu, tak ada perang tanpa Amerika, dan pemicu utama itu bernama Israel. Yaps, kedua negara tersebut selalu menjadi titik didih di Timur Tengah. Kali ini Iran menjadi korban selanjutnya, yang tengah mengalami tekanan atas operasi Presiden Donald Trump yang menggempur titik vital. 3 area nuklir milik Iran yang sejatinya digunakan untuk pengembangan teknologi menjadi sasaran. Amerika melihat sahabat dekatnya tak bisa menang sendirian atas Iran. Israel benar-benar nggak bisa berbuat banyak saat 1 lawan 1 dengan Iran. Apa yang telah berlangsung selama seminggu lebih antara Iran dan Israel pada akhirnya membuat AS ikut membantu. Hingga pada akhirnya, pada Minggu pagi kemarin, Trump mengirim pesawat siluman B-2-nya untuk menjatuhkan bom konvensional terbesar dengan target menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Di mana 3 pesawat pembom siluman B-2 Spirit menyelinap masuk ke wilayah udara Iran dengan koordinat yang sudah dikunci matang oleh satelit intelijen. Ke-6 bom bunker buster, masing-masing seberat 30.000 pon, dilepaskan dari perut baja pesawat itu. Targetnya, mereka mengincar rahasia terdalam milik Iran, tersembunyi di bawah lapisan tanah dan beton tebal di fasilitas Fordo, tempat di mana menurut laporan, ambisi nuklir Iran dirawat, dirancang, dan dikembangkan dengan senyap. Namun itu baru permulaan. Dari kedalaman samudera muncul gelombang kedua serangan. Kapal selam tempur AS yang tidak disebutkan namanya meluncurkan rudal jelajah Tomahawk. Suaranya mengoyak kesunyian malam. Meluncur dengan presisi militer ke 2 titik penting lainnya, yakni Natanz dan Esfahan, yang merupakan pusat pengayaan uranium dan teknologi nuklir yang menjadi tulang punggung program nuklir Iran. Dalam hitungan menit, dunia menyaksikan salah satu operasi militer paling kompleks dan tertutup sejak invasi Irak. Presiden Donald Trump dalam konferensi pers yang disampaikan dengan nada yang penuh keyakinan, menyatakan bahwa seluruh fasilitas nuklir tersebut telah dihancurkan secara total dan menyeluruh. Ia menegaskan satu hal penting, semua pesawat kami kembali dengan selamat. Yaps, di masa sekarang Amerika menjadi satu-satunya negara yang mempunyai pesawat tersebut, yang diklaim bisa menghancurkan area nuklir rahasia Iran walau ratusan meter di bawah permukaan tanah. Namun pada kenyataannya, Iran mengkonfirmasi bahwa atas serangan AS belum seutuhnya merusak area nuklir, hanya bagian permukaan yang berantakan, selebihnya masih bisa diselamatkan. Data menunjukkan bahwa Iran masih terbilang aman tanpa ada pancaran radiasi yang bocor. Meskipun begitu, Iran sendiri tidak bisa diam di tempat beberapa jam setelah serangkaian serangan Amerika. Pada Minggu pagi kemarin, Iran langsung membalas ke jantung-jantung kota Israel, Tel Aviv, dan Haifa
jadi korban di mana gedung-gedung menjadi sasaran amukan Iran. Iran menolak menyerahkan seluruhnya, walaupun Amerika memberikan peringatan untuk damai dan menyerahkan tanpa banyak kata. Lihatlah bagaimana kondisi Tel Aviv dan Haifa sekarang. Tak berhenti sampai di situ, Iran pada akhirnya juga mengeluarkan senjata-senjata yang selama ini disimpan. Serangan makin membabi buta saat juru bicara Garda Revolusi Iran, Kolonel Iman Tajik, menyebut rudal Khoramsah 4 akhirnya resmi diluncurkan untuk pertama kalinya. Rudal ini digunakan untuk menyasar Bandara Ben Gurion, pusat penelitian biologi serta pusat komando dan kendali Israel. Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan kecaman keras atas serangan AS. Mereka menegaskan serangan ini terjadi ketika Iran sedang melakukan negosiasi diplomatik. موشک بالستیک چند کلاهکی خیبر شکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. Yap, Khaybar Shekan atau yang juga dinamai Khoramsah 4 adalah rudal balistik jarak menengah berbahan bakar padat. Rudal ini adalah rudal IRGC generasi ketiga dan diresmikan pada tahun 2022. Rudal ini digerakkan dengan bahan bakar padat dan hulu ledaknya dapat bermanuver dalam fase terminal dengan tujuan menghindari pertahanan udara. Secara spesifik, rudal ini bisa membawa hulu ledak seberat hingga 2.000 kg dan berat keseluruhan saat peluncuran mencapai 19.000 sampai 26.000 kg atau 19 sampai 26 ton. Nama rudal ini diambil dari nama benteng Khaybar, nama benteng terakhir umat Yahudi yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benteng itu ditaklukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Rudal ini dilaporkan mampu menembus seluruh pertahanan udara Israel. Radio tentara Israel melaporkan bahwa roket jatuh langsung ke beberapa wilayah di Israel, di mana kerusakan signifikan terjadi di sejumlah lokasi akibat jatuhnya roket di Tel Aviv Raya, Haifa, dan Nes Ziona di selatan Tel Aviv. Selain Israel, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengisyaratkan akan membalas serangan militer Amerika Serikat dengan menargetkan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. IRGC melihat Amerika telah membuat Iran merana dan mempertimbangkan respon militer di luar batas perhitungan musuh. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa keberadaan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan justru menjadi titik lemah, bukan kekuatan. Beberapa tempat lepas landas pesawat-pesawat AS yang digunakan dalam serangan telah berhasil diidentifikasi Iran dan kini berada dalam pengawasan ketat. Seperti di Arab Saudi, Kuwait, Irak, Syiah, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara yang digunakan Amerika sebagai pangkalan militer ancaman yang berada di sekitar negara lain. Mereka secara bodoh membayangkan bahwa Republik Islam Iran akan tetap diam dan tidak akan membalas agresi ini. Jumlah, kesabaran, dan luasnya pangkalan militer Amerika di kawasan bukan kekuatan, melainkan justru menggandakan tingkat kerentanannya. Tempat-tempat lepas landas pesawat-pesawat yang terlibat dalam agresi ini telah dikenali dan tengah kami pantau. Agresi hari ini dari rezim teroris Amerika telah mendorong Republik Islam Iran dalam kerangka hak sah membela diri untuk menggunakan opsi-opsi yang melampaui perhitungan dan pemahaman ilusif pihak agresor. Para penyerang negeri ini harus bersiap menghadapi balasan yang membuat mereka menyesal. Tulis pernyataan IRGC untuk membalas Israel, dilansir dari NBC News.
Lebih dari sekedar balasan, dunia khawatir dengan masuknya Amerika menimbulkan gejolak baru pada sekutu Iran layaknya China, Korea Utara, Rusia, Yaman, Pakistan yang bisa saja datang membantu dan membuat pecahnya Perang Dunia Ketiga. Terbaru yang mengejutkan adalah pertemuan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dilaporkan tiba di Moskow untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya saat ini sedang bertemu dan Iran disebut mencoba menyeret Rusia untuk masuk dalam pertikaian menghadapi Israel. Pada akhirnya Israel juga nggak kuat melawan Iran seorang diri. Kini tinggal menunggu apakah Iran bakal mengajak sekutunya juga atau bakal berperang sendirian. Apa yang terjadi di satu bagian dunia bisa berdampak ke seluruh dunia. Terima kasih telah menyimak. Terus suarakan kebenaran, karena masa depan ditentukan oleh mereka yang tidak tinggal diam. Terus ikuti video kami untuk mendapatkan informasi terbaru.